tawar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian terjadi. Semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Kuat gagah kami Tuhan, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Yesus, nama Yesus disanjung. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sesukar apapun Bapak Ibu, sesakit apapun, kita mau percaya janji Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Tuhan gak pernah gagal dalam merancangkan, dalam merajut kehidupan kita. Tuhan selalu beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, kita mau percaya kepada iman kita kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari kita mau katakan Engkau yang lebih tahu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Amin. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, mari kita bersatu dalam doa, kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami mau belajar firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati
seluruh umat-Mu yang mendengar. Biar lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami semakin melekat dengan Tuhan, hidup kami semakin akrab dengan Tuhan, hidup kami boleh semakin berbuah-buah, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita di minggu yang ketiga ini adalah a life that never runs dry, hidup yang senantiasa segar. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sudah pernah mendengar seorang seniman yang bernama Michelangelo. Berulang kali disampaikan, minggu lalu hambanya Pak Roni itu sampaikan juga tentang seorang seniman yang hebat di zaman Renaissance yang bernama Michelangelo. Ya, Michelangelo ini dia itu sampai sekarang hasil karyanya itu masih bisa dilihat oleh orang. Hasil karyanya itu adalah bagaimana sebuah patung Daud ya, yang terdiri dari batu pualam yang setinggi 5 meter, yang sekarang masih ada di kota Florencia di Italia sana. Yang setiap tahunnya itu saudara-saudari, setiap tahun dikunjungi orang untuk lihat patung ini, karyanya Michelangelo ini 1,5 juta orang datang setiap tahun. Nah, bukan hanya patung Daud batu pualam yang ada di kota Florence ini saja karyanya, ada juga karya dia yang lain, yaitu patung Pieta batu pualam juga setinggi 2 meter yang ada di Basilika Santo Petrus di Vatikan sana. Nah, bukan hanya itu, karyanya yang lain adalah satu lukisan di atap-atap gitu ya, satu yang namanya gedung bangunan namanya Sistine Chapel. Dia mengerjakan ini kurang lebih selama 4 tahun, mengerjakan karya lukisan yang luar biasa indah ini ya, dari seorang yang bernama Michelangelo ya saudara-saudari. Nah, yang menarik ya, dia di situ dikerjakan selama 4 tahun. Lukisan pada dindingnya itu menggambarkan peristiwa kedatangan Kristus yang kedua. 4 tahun saudara ngelukis aja ya atap-atapnya saudara ya. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, Michelangelo untuk bisa mencapai karyanya yang luar biasa ini, Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang menarik. Mengapa? Karena waktu itu Michelangelo itu berguru di padepokan seni lah katakan gitu, di bawah asuhan yang bernama Bertoldo di Giovanni. Ya, ini gurunya, guru seninya. Nah, Bertoldo Giovanni ini meyakini bahwa acap kali orang kadang punya bakat tinggi itu cenderung untuk bermalas-malasan. Sehingga kadang bakat yang mereka miliki itu tidak benar-benar berkembang. Jadi kadang orang kalau berbakat itu malas. Betul atau betul sih saudara? Hah? Betul? Ya, kadang orang berbakat itu kalau punya talenta, entah itu apapun talentanya itu, punya kecenderungan bermalas-malasan. Nah, satu kali Bapak Ibu ya, dia sehingga si Bartoldo ini selalu mendorong agar muridnya itu bekerja dengan serius dalam mengasah kemampuan mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan ya dalam buku ya yang ditulis oleh Gary Ingrid, A Call to Excellence ya. Satu kali Bertoldo di Giovanni ini menyaksikan yang bernama Michelangelo tadi itu sedang memahat sebuah patung itu secara asal-asalan, sehingga hasilnya itu jauh dari di bawah kemampuannya. Nah, sehingga suatu kali waktu si Bertoldo di Giovanni ini lihat Michelangelo-nya, memang dilihat nih anak ini berbakat nih, pasti nih kalau mengerjakan sesuatu seni ini pasti luar biasa, tapi dia malas-malasan. Sehingga suatu kali Bertoldo di Giovanni ketika melihat Michelangelo gitu malas-malasan, diambilnya batu, dihancurkan itu hasil pahatannya, kedepak. Dia berkata seperti demikian kepada si Michelangelo, Michelangelo, bakat itu murah, dedikasi itu yang mahal. Karena apa? Karena dedikasi itu akan menuntut harga, yaitu seluruh hidupmu. Artinya dengan kata lain si Bertoldo di Giovanni bilang, bakat itu nggak akan ada gunanya kalau kamu tidak berdedikasi. Artinya apa? Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran itu dengan sepenuhnya. Nggak ada gunanya bakatmu itu kalau tidak disertai dengan dedikasi. Harganya itu dedikasi, yaitu pengorbanan untuk waktu, tenaga, pikiran. Itu. Nah Bapak Ibu, tanpa kesediaan untuk membayar harga, yaitu pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu,
sehebat bakat apapun yang ada Michelangelo, ia tidak akan pernah menjadi seorang seniman yang hebat. Bapak Ibu, Michelangelo akhirnya menjadi seorang seniman yang sangat besar, yang sangat berpengaruh, yang karyanya sampai hari ini bisa dilihat oleh banyak orang, dikunjungi oleh banyak orang. Itu karena apa yang diajarkan Bertoldo di Giovanni, supaya Michelangelo itu benar-benar berdedikasi, korbankan tuh waktu, tenaga, pikiran tuh dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, bakatmu itu enggak ada gunanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari ya, tanpa komitmen untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita, sama hidup kita pun tidak akan pernah menjadi maksimal. Yang setuju katakan amin. Percaya enggak Bapak Ibu, semua kita di sini ada talenta, ada bakat, amin. Tapi maksimal enggak talenta itu? Maksimal enggak bakat itu? Kenapa? Karena kita tidak pernah berdedikasi. Betul? Kita tidak pernah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan seluruhnya untuk mengembangkan bakat itu. Sehingga tidak menjadi maksimal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya hari ini kita akan belajar. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, tentang bagaimana hidup yang mengalami Tuhan, kemudian kehidupan kita itu akan menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Yaitu kehidupan yang maksimal. Yang setuju katakan amin. Kita mau baca firman Tuhan ya. Kita baca ini firman Tuhan yang menjadi tema kita di sepanjang tahun ini, bagaimana experiencing God, mengalami Tuhan dan hidup yang berbuah. Nah saya mengajak kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, begitu terus sampai dengan selesai. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Ayat 8, 1, 2, 3 ya. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari. Di ayat yang sudah kita baca ini di sepanjang bulan Januari, bulan Februari ini, saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu tentang apa yang menjadi poin utama daripada ayat-ayat ini. Dalam ayat ini dijelaskan pentingnya relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang begitu dekat, yang digambarkan bahwa Tuhan Yesus itu seperti pokok anggur, dan kita adalah pengikutnya apa? Rantingnya atau carangnya. Ranting itu atau carang itu harus menempel kepada pokok, betul? Nempelnya itu nggak bisa asal nempel saudara, tapi benar-benar menempel, melekat, terhubung saudara. Dan di sini digambarkan sebagaimana yang sudah dijelaskan di sepanjang bulan ini, di khotbah awal tahun, di sepanjang bulan Januari, bahwa untuk kita itu bisa akrab dengan Tuhan ada 4 hal. IKKP. Kalau saudara masih ingat, supaya saudara semakin akrab, semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ada 4 hal. Yang pertama iman, yang kedua apa saudara? Kasih, yang ketiga kerendahan hati, yang keempat pengharapan. Kalau saudara memiliki iman, saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara memiliki kasih kepada Tuhan, saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara memiliki kerendahan hati, menyadari keterbatasan saudara, di luar Tuhan saudara tidak dapat berbuat apa-apa, saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Yang keempat kemudian pengharapan. Kalau pengharapan saudara adalah pengharapan di dalam Tuhan, itu akan membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Dan di ayat-ayat ini juga dijelaskan, kalau saudara itu akrab dengan Tuhan, ya ini yang disebut dengan mengalami Tuhan, hidup saudara akan menghasilkan apa?
Menghasilkan apa saudara? Oke, sekarang kita tes dulu temanya ini. Mengalami Tuhan. Saudara lupa. Mengalami Tuhan. Hidup berbuah. Saudara kalau mengalami Tuhan, saudara hidupnya apa? Kalau saudara hidupnya mau berbuah, saudara harus apa? Itu saudara. Biar nangkap dulu di otaknya saudara ya. Kalau saudara hidupnya berbuah, saudara harus mengalami Tuhan. Kalau saudara mengalami Tuhan, pasti hidup saudara berbuah. Karena ranting, carang yang melekat dengan sang pokok anggur pasti menghasilkan buah. Nah, di sepanjang bulan Februari ini Bapak Ibu kita belajar ada 3 buah ya daripada kehidupan kita yang melekat dengan Tuhan. Buah yang pertama dipelajari di minggu yang pertama yaitu hidup kita pasti akan memuliakan Tuhan. M yang kedua ada disekat dengan 3 M ya. Bapak Ibu kalau saudara masih ingat khotbah di awal tahun, kalau hidup kita itu mengalami Tuhan ada 3 M. Hidup M yang pertama hidup memuliakan Tuhan. M yang kedua hidup menjadi berkat bagi orang lain. Baru minggu yang lalu Pak Roni sampaikan. Hidup yang berbeda karena hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Dan M yang ketiga yang akan kita pelajari dan di minggu depan itu adalah hidup saudara akan menjadi hidup yang maksimal. Jadi kalau saudara hidupnya itu dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, ada buahnya. Hidup saudara memuliakan Tuhan. Yang kedua, hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, hidup saudara akan menjadi hidup yang maksimal. Katakan kanan kiri saudara, hidup yang maksimal. Saudara-saudari, berbicara tentang hidup yang maksimal ini, ya berdasarkan ayat-ayat yang kita baca ini, ada 3 hal. Apa itu hidup yang maksimal? Hidup yang maksimal, Bapak Ibu saudara-saudari, bagian, gak mau? Hidup yang maksimal, saudara-saudari, adalah hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Katakan kanan kiri saudara, hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Itulah hidup yang maksimal. Apa itu hidup yang maksimal? Ya hidup saudara itu sesuai dengan rencana Allah. Tentang hal ini dikatakan oleh seorang yang bernama Arthur Wallis, kalau kita itu mau hidup itu seperti sesuai dengan rencana Allah itu gimana sih caranya? Arthur Wallis bilang begini ya, jika kalau saudara ingin menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, cari tahu dulu apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam generasi saudara. Dan ceburkanlah seluruh diri saudara ke dalamnya. Kalau saudara lihat keadaan sekarang ini, ya saudara-saudari, apa yang terjadi di zaman ini? Dan apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di zaman ini? Kalau saudara menangkap itu, ceburkanlah diri saudara, dan hidup saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Ini belajar dari kisah Daud. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Artinya Daud itu hidupnya melakukan kehendak Allah waktu di zamannya Daud. Jadi cari tahu nih apa yang sedang terjadi, yang Tuhan kerjakan di dalam zaman ini. Saudara teburkan diri saudara ke dalamnya, maka saudara itu sudah melakukan apa yang disebut dengan hidup dalam rencana Allah. Mengapa Bapak Ibu? Tentang Daud Allah telah bersaksi begini sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tentang Daud Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang telah melakukan segala apa? Segala apa? Kehendakku. Itulah hidup yang sesuai dengan rencana Allah, yaitu hidup yang melakukan kehendak Allah. Dan di sini Daud dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari ya, orang yang akrab dengan Tuhan, dia pasti akan tahu apa yang Allah sedang kerjakan di dalam generasinya. Dan dia akan melibatkan dirinya dalam rencana Allah tersebut.
Kita bukan saja harus mengembangkan bakat yang ada pada diri kita dengan penuh dedikasi, tapi juga perlu menumbuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, kita akan melibatkan diri kita di dalam rencananya. Aku harus melakukan apa nih kehendak-Mu Tuhan? Lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam zaman sekarang. Ceburkan diri Anda ke dalamnya. Itu artinya saudara seperti Daud yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan Daud itu dikatakan tadi berkenan kepada Allah. Daud berkenan kepada Allah karena Daud melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau menurut zaman sekarang, ya, apa yang menurut saudara yang sedang terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari, di hari-hari ini, ya, apakah sesungguhnya sedang Allah kerjakan dalam zaman ini? Bapak Ibu saudara-saudari, ini saudara, Allah sedang dan terus-menerus bekerja untuk memperbaharui dan memulihkan gerejanya. Oh, Amang ini kemarin, Amang Purba, waktu di Kesan, kami sharing tentang bagaimana kehidupan orang Kristen ini sekarang enggak lagi seperti sesuai dengan Alkitab gitu saudara. Udah banyak melenceng jauh. Dan ini yang sekarang sedang Allah kerjakan, bagaimana Allah sedang terus-menerus bekerja untuk memperbaharui dan memulihkan gerejanya. Apa itu? Seperti yang dikatakan dari Agustinus dari Hippo, bahwa gereja itu harus senantiasa dibaharui. Yang setuju katakan amin. Ecclesia semper reformanda est, katanya. Gereja harus senantiasa dibaharui. Apa itu? Ya, gereja wajib terus-menerus memeriksa dan memperbaiki diri berdasarkan firman Tuhan untuk menjaga kemurnian doktrin dan praktik dan menolak kepuasan diri dalam tradisi gereja. Apa itu juga salah satu hal yang Tuhan sedang lakukan, ia adalah bagaimana memulihkan panggilan gerejanya dalam memuridkan para pengikut Kristus. Hari-hari ini saudara, ya, kalau saudara perhatikan, bahkan di luar negeri ini sedang Tuhan kerjakan yang namanya spiritual formation. Apa itu? Yaitu pembentukan kerohanian dengan yang namanya memuridkan saudara. Pelayanan dengan sasaran bukan hanya melatih jemaat untuk melayani, tapi juga agar hidup mereka mencerminkan apa? Sifat-sifat Kristus. Kalau saudara masih ingat, di beberapa waktu yang lalu, panjang tahun 2025, itu kita berulang kali tentang bagaimana spiritual formation, yaitu supaya pikiran, perasaan, kehendak kita harus seperti Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dinasihatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran, perasaan, betul kan? Yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Itulah yang perlu sekarang sedang dikerjakan Allah dalam generasi sekarang. Sama seperti buah anggur yang mencerminkan kualitas dari pokok anggur dari mana ia berasal. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, ya, sifat-sifat Tuhan itu ada dalam diri kita. Amin. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Pokok anggurnya bagus, buahnya tidak bagus. Mungkin enggak? Mungkin enggak Bapak Ibu? Kalau pokok anggurnya bagus, pasti buahnya bagus. Amin. Pasti buahnya enggak jauh dari kualitas pokoknya. Betul? Betul, amin. Kok kita sekarang, coba direnungkan, kita sebagai pengikut Kristus, jauh enggak kita rantingnya daripada pokoknya, buahnya? Jauh enggak saudara? Saudara lah yang menilai sendiri ya. Saudara yang menilai sendiri. Saya gak berani menilainya. Tapi coba saudara renungkan. Harusnya, ya kan Bapak Ibu, buah anggurnya mencerminkan kualitas dari pokok anggurnya.
Harusnya begitu. Normalnya, idealnya begitu. Dan inilah yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Supaya nih, para pengikut Kristus menghasilkan buahnya gak jauh dari pokoknya, amin. Ini yang Tuhan sedang kerjakan sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya ikut terlibat dalamnya, amin. Ceburkan diri saudara ke dalamnya. Oh ya Tuhan, seperti yang lagu yang kemarin dinyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Nah itu saudara, harusnya kita sekarang seperti itu. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau hidup yang maksimal tadi yang pertama, hidup sesuai dengan rencana Allah. Dan yang kedua adalah hidup yang senantiasa segar. Bapak Ibu Saudara-saudari ya, seperti dikatakan di ayat 6, siapa yang tinggal dalam aku, siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu ranting anggur. Ya. Kalau dia udah terputus dari pokoknya, ada nggak gunanya? Ia akan dibuang keluar, kemudian dia akan menjadi apa? Kering, lalu dikumpulkan orang, lalu dicampakkan dalam api, lalu itu disambung juga dengan ayat yang kelima tadi Bapak Ibu. Siapa yang tinggal dalam aku, ia berbuah banyak. Tapi jika engkau di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting kalau nggak melekat sama sang pokok, nggak ada gunanya. Tak ada gunanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Relasi yang akrab dengan Kristus itu akan menghasilkan hidup yang maksimal, hidup yang senantiasa segar. Sukacita dan damai sejahtera dalam diri pengikut Kristus juga tidaklah ditentukan oleh keadaan di sekitarnya, tapi tergantung pada relasi dirinya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kalau hidup kita itu karena keadaan, pasti kita itu saudara-saudari marah, kecewa, sedih, pokoknya ada aja lah. Kenapa? Karena keadaan nggak berubah, betul? Ada nggak keadaan hidup kita begini-begini terus saudara? Enak terus, nggak ada masalah terus, lempeng aja hidupnya, ada nggak? Ada saudara. Pulang dari sini pertama ya di rumah baik-baik, tiba-tiba sepulang dari rumah sini ternyata di dalam rumah keadaan sudah tidak baik-baik. Saudara ngamuk-ngamuk, marah-marah nggak jelas saudara. Karena keadaan berubah terus loh saudara, nggak percaya saudara ya? Oh saya udah melihat banyak sekali. Perubahan itu hanya dalam hitungan detik saudara. Hanya dalam hitungan waktu segala sesuatu itu bisa berubah. Dan kalau kita sukacita kita karena keadaan, saya pernah ilustrasikan dulu ya. Ada satu orang gitu ya, kalau dia dapat penghasilan banyak hari ini, sumringah dia, senyum saudara, sukacitanya melebar. Tapi kalau hari itu nggak ada penghasilan saudara, bahkan minus, wah, mukanya mutung, marah, ya, semua kena omelan. Saudara-saudari, itu sebabnya kalau kita tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, tapi hidup kita berdasarkan keadaan, itu saudara sukacita kita itu akan hilang. Damai sejahtera itu tidak akan memenuhi hati kita. Yang ada itu hanya kemarahan, pokoknya marah, ngomel gak jelas saudara. Tapi kalau ada Tuhan, oh Tuhan hari ini keadaannya begini, tapi aku bersyukur. Kenapa? Karena esok hari Tuhan pasti sediakan. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan. Itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus hidupnya pasti segar kalau kita terhubung senantiasa dengan Tuhan. Betul? Saya kemarin sharing dengan seseorang, saya bilang, kenapa kita sulit untuk yang namanya bersyukur? Karena seringkali kita mau mengucap syukur kalau keadaan kita itu berbahagia. Betul kan? Kalau
kalau dapat uang, kerjaan bagus, apalagi dapat ini itu segala macam, enaklah itu bersyukur. Oh, thanks God, thanks Jesus, kan gitu ya kan. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau uang di kantong udah menipis ya kan, makan hari ini cuma makan pakai tempe, apalagi nasinya campur sama sedikit jagung, mulai berkeluh kesah saudara. Nggak enak kali hidup ini, Pak. Segala macam saudara. Nah, kenapa? Karena kita nunggu senang dulu bersyukur, betul nggak? Padahal yang sebenarnya adalah bersyukur dulu akan segala sesuatu, pasti hidupmu senang. Betul nggak? Kenapa? Ketika engkau bangun tidur, bersyukur masih bisa menghirup napas kehidupan. Bersyukur masih bisa melihat matahari. Bersyukur hari ini bisa melihat anak-anakku. Bersyukur hari ini masih bisa berjalan. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak bisa lagi berjalan. Kenapa? Karena banyak orang lagi yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena banyak orang lagi yang tidak bisa menghirup napas kehidupan. Karena dipanggil Tuhan. Benar nggak saudara? Benar nggak Bapak Ibu? Saya kemarin cerita, bayangkan saudara, orang-orang yang terkena bencana di Tapanuli Tengah kemarin, Sumatera Utara itu saudara, tidur, bangun-bangun sudah menjadi mayat. Kenapa? Karena nggak tahu banjir datang melanda, betul? Gempa bumi, longsor saudara. Kalau kemarin saya di Pengumuman Siahaan, saya bilang, kalau hari ini tahun 2026, masih bisa hidup, bersyukurlah sama Tuhan. Karena apa? Banyak tahun 2025 orang yang gak bisa lewati, masuk ke tahun 2026 ini. Karena apa? Dipanggil Tuhan kan? Amin saudara. Kalau saudara hidupnya bersyukur sama Tuhan, senantiasa hidup saudara menjadi segar. Amin saudara. Amin saudara. Karena ranting kalau melekat kepada pokok, ranting tersebut segar. Betul? Tapi kalau ranting tersebut terputus dari pokok, pasti menjadi kering. Betul? Kenapa hidup kita seringkali menjadi kering? Karena seringkali kita terputus. Betul? Kita terputus hubungannya dengan Tuhan. Sehingga hidupnya menjadi kering. Haleluya, amin. Oleh sebabnya perlu terhubung dengan Tuhan. Supaya sukacitanya itu segar senantiasa, amin. Seperti kata Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada amin? Bapak Ibu saudara-saudari, hanya apabila orang tinggal dalam Kristus, bagaikan carang yang tinggal pada pokoknya, maka hidup orang itu akan benar-benar hidup, tidak menjadi kering atau senantiasa dalam keadaan yang segar. Kalau sudah mulai lemah, sudah mulai tidak berdaya, ingat ayat-ayat firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Oh iya, ini biasa kok. Ada amin. Segar saudara, segar. Tapi kalau nggak dekat dengan Tuhan, ya begitu menghadapi cobaan, lagunya gini. Oh Tuhan, berilah petunjukmu, gitu kan. Kenapa kasih cobaan gini? Saudara. Amin. Atau gini, mengapa aku jadi begini? Itulah saudara jadinya saudara. Beda saudara, beda. Saudara akan menjadi segar. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang menguatkan saudara. Karena keterhubungan dengan Tuhan itu seperti ranting dengan pokok itu nggak akan pernah rantingnya itu menjadi kering. Pasti dia akan senantiasa segar. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari, hidup yang maksimal adalah hidup yang tidak sia-sia. Kalau ranting itu saudara, apalagi ranting anggur ya. Kenapa ini ilustrasinya ini bagus sekali? Kenapa kita nggak disebut carangnya jati? Karena carangnya jati kuat saudara. Tapi kenapa diilustrasikan seperti carangnya anggur? Tahu nggak saudara? Carangnya anggur itu kan kecil, betul? Kurus, betul? Kalau udah terpotong daripada pokok utamanya anggurnya, ranting itu nggak ada gunanya lagi, betul? Selain apa? Dibakar. Kalau tadi ranting jati atau mahogani masih banyak gunanya saudara. Tapi ini ranting anggur, nggak ada lagi gunanya selain dibakar. Bapak Ibu saudara-saudari, siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Tuhan Yesus ya bukan hanya berbicara tentang kebinasaan abadi yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup di luar Kristus, tetapi juga kehidupan yang sia-sia, yaitu bagaikan ranting yang tak berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tolong perhatikan ini. Kalaulah pokok anggur rantingnya itu tidak menghasilkan buah, kira-kira harus diapain, saudara? Potek. Kenapa? Gak ada gunanya ini, apa buahnya? Capek dipelihara terus, saudara. Capek ini nempel-nempel terus ini. Gak ada buahnya. Bagi seorang petani yang mengelola kebun anggur, ingat ini, Tuhan Yesus kan umpamakan dirinya seperti pokok anggur kan. Kita ranting-rantingnya pengikutnya. Nah, bagi seorang petani yang mengelola kebun anggur, ranting yang tidak menghasilkan buah tidaklah berguna. Ranting itu akan dipotongnya dan dibuang untuk apa, saudara? Dibakar. Bapak Ibu, itu sebabnya Tuhan Yesus Allah sampaikan juga dalam Yeskiel 15 ayat 1 sampai 4 gini. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, ini kayu anggur tadi, ranting anggur itu, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk diapain? Dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan bagian tengahnya menyala. Masih bergunakah itu untuk membuat sesuatu? Tidak. Ranting anggur itu hanya akan berguna, bermanfaat kalau menghasilkan buah. Betul, saudara? Kalau ranting itu tidak menghasilkan buah, ranting itu nggak ada gunanya. Kenapa? Rantingnya nggak bisa dipakai untuk menggantung perkakas. Jadi itu hanya tinggal dibakar. Sampai ditanya, masih bergunakah itu untuk membuat sesuatu? Nah, hidup kita juga, Bapak Ibu saudara-saudari, hidup kita akan menjadi kehidupan yang sia-sia kalau kita tidak melekat kepada sang pokok anggur dan hidup kita menghasilkan buah. Amin. Hidup kita menjadi hidup yang sia-sia seperti ranting tadi itu, ranting anggur itu yang nggak ada gunanya, nggak berguna sama sekali, yang cuma bisa dipotong, dibakar, nggak berguna, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hidup yang maksimal juga bukanlah hidup hanya berbahagia untuk diri sendiri, ya. Hidup yang maksimal artinya kehidupan yang tidak sia-sia, limpah dengan sukacita dan bahagia. Tetapi di sisi yang lain, hidup yang maksimal juga berarti hidup yang menjadi berkat bagi orang lain dan kehidupan yang memuliakan Allah. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dan itulah tandanya kamu murid-muridku, kata firman Tuhan di ayat 8 tadi. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah hidup yang maksimal. Hidup kita bukanlah hidup yang sia-sia. Sehingga kalau hidup kita adalah hidup yang maksimal, hidup yang bermanfaat, kita dicari orang. Jangan kita seperti ini, saudara. Sendok hilang dicari, namun ketika kita tidak ada lagi, tidak ada orang yang merasa kehilangan. Waduh, sendok hilang masih dicari, kita hilang syukur. Aduh, saudara, kita hilang cocok gitu. Kenapa? Karena hidup kita tidak memberikan manfaat, pengaruh, tidak ada hal yang baik. Jangan sampai, saudara, kalau ada yang begitu kita, berarti kehidupan kita benar-benar kehidupan yang sia-sia. Amin. Tapi saya melihat wajah-wajah saudara di sini adalah wajah-wajah yang kalau hilang pasti dicari orang. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan, saudara. Karena hidup saudara melekat dengan Tuhan. Amin. Sehingga hidup saudara menjadi tidak sia-sia. Hidup saudara menjadi maksimal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai kita sendok hilang dicari, kita hilang tidak dicari karena kita ada maupun tidak ada, gak ada bedanya. Ya.
Bukan kehidupan seperti itu yang seharusnya kita alami, tapi sebaliknya hidup yang berguna, memuliakan nama Tuhan, dan limpah dengan kebahagiaan. Inilah kehidupan kita yang seharusnya Bapak Ibu. Hidup kita harus menjadi hidup yang maksimal. Ya, ini bagaimana kita hidup dalam rencana Allah. Ya, amin. Kita hidup juga, yakni yang ketiga tadi, bagaimana kita hidup tidak sia-sia, saudara-saudari. Kemudian kalau kita terhubung dengan Tuhan, kehidupan kita yang maksimal itu hidup kita senantiasa segar. Kalau bahasa Pak Arwan, tidak melep katanya. Ya kan saudara? Ya kan? Kalau kita dekat dengan Tuhan senantiasa apa? Segar, bukan on off. Hidup kadang mati, kadang hidup, kadang mati, kadang hilang. Jangan saudara. Jangan seperti kata pepatah juga, timbul tenggelam. Ya kan? Timbulnya di mana? Di Natal. Tenggelamnya di mana? Di selanjutnya, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan segar terus menerus, timbul terus kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami belajar kebenaran firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami. Ketika kami terhubung dengan Engkau Tuhan, hidup kami akan senantiasa hidup yang segar, bugar. Dan kemudian kami hidupnya pastilah tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, tapi kehidupan kami menjadi bermakna dan berbahagia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang senantiasa menyadarkan kami bahwa kami sebagai pengikut Kristus adalah ranting, carang daripada pokok anggur yang harusnya hidup kami menghasilkan buah yang bermakna, yang berguna, bermanfaat ya Tuhan. Kami menyadari seperti kata firman-Mu, di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kami tidak terhubung dengan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami perlu senantiasa terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, biar hidup kami adalah hidup yang maksimal, karena hidup yang satu kali ini merupakan satu kesempatan bagi kami, bagaimana hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, haleluya, amin.